Sistem indera pada manusia. Sistem indera pada manusia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Alat indera yang pertama yaitu mata. Mata terletak di rongga mata, dilindungi tulang tengkorak dan kelopak mata. Di dalam kelopak mata terdapat kelenjar air mata yang berfungsi membunuh kuman serta menjaga mata agar tidak kering dan bebas dari debu. Bagian-bagian mata terdiri dari otot penggerak mata, otot pengikat lensa, cairan bola mata, aqueous humorus, selaput konjungtif, selaput bening, selaput sclera, selaput koroid, retina, iris, pupil, lensa mata, dan saraf mata. Fungsi bagian-bagian mata yang pertama yaitu otot penggerak mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata, otot pengikat lensa berfungsi untuk mengatur lensa mata, cairan bola mata berfungsi untuk mempertahankan bola mata agar tetap bulat. Kemudian, aqueous humorus berfungsi untuk menjaga kantong depan bola mata. Kemudian, selaput konjungtif berfungsi untuk melindungi kornea pada mata. Kemudian yang selanjutnya yaitu selaput bening. Selaput berfungsi untuk meneruskan cahaya ke bola mata. Yang selanjutnya, selaput sclera berfungsi untuk melindungi mata. Selaput koroid berfungsi sebagai tempat zat-zat nutrisi bagi mata. Kemudian retina berperan sebagai reseptor cahaya. Kemudian iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian bagian mata yang selanjutnya yakni pupil berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Kemudian lensa mata berfungsi untuk memfokuskan bayangan benda yang masuk ke dalam mata. Kemudian saraf pada mata berfungsi untuk membawa pesan dari mata ke otak. Alat indera yang berikutnya yakni telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengarahkan gelombang bunyi masuk ke saluran telinga. Lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke gendang telinga. Kemudian kelenjar minyak berfungsi menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Dan membran timpani atau gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi dari lubang telinga dan kemudian meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah berfungsi untuk meneruskan getaran suara dari telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Di dalam telinga bagian tengah ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu saluran Eustachius, di mana saluran Eustachius ini berfungsi untuk menghubungkan rongga telinga dengan rongga mulut. Saluran Eustachius ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam rongga telinga. Kemudian bagian dari telinga bagian tengah selanjutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang ini dibagi menjadi 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, di mana tulang pendengaran berfungsi untuk menerima gelombang bunyi dari gendang telinga menuju ke telinga bagian dalam atau rumah siput. Kemudian bagian telinga yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke pusat pendengaran. Telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput, berfungsi untuk menerima, menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Skema penerimaan bunyi di rumah siput dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama, bunyi masuk, kemudian akan menggetarkan cairan limpa. Kemudian sel-sel rambut bergetar, di mana akan menyampaikan ke saraf
pendengaran. Kemudian, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Alat indera yang berikutnya yakni kulit. Kulit merupakan indera yang peka terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri atau sakit, sehingga disebut tangoreseptor. Reseptor yang terdapat di kulit berupa ujung-ujung serabut saraf antara lain terletak dasar epidermis, ujung saraf sentuhan, dan saraf perasa nyeri. Kemudian terletak di dermis, perasa panas, dingin, rabaan, dan tekanan. Alat indera yang berikutnya yakni lidah. Lidah merupakan indera yang digunakan untuk mengecap atau merasakan suatu rasa dari makanan atau benda yang menyentuh lidah. Di lidah terdapat ujung saraf pengecap yang disebut papila lidah. Papila lidah dibagi menjadi 3, yaitu piliformis atau papila benang, kemudian circumvallata atau papila melingkar, kemudian fungiformis atau papila jamur. Alat indera yang terakhir yakni hidung. Hidung merupakan organ pernapasan sekaligus indera pembau. Pada rongga hidung bagian atas terdapat selaput lendir. Di dalamnya terdapat sel-sel reseptor bau. Sel-sel tersebut mempunyai rambut-rambut halus di ujung dan diikuti oleh selaput lendir tadi sebagai pelembab. Saraf pembau membawa pesan bau ke reseptor, kemudian akan membawa bau menuju otak, dan informasi tersebut akan diolah di otak sehingga kita akan merasakan bau.